gitu ya. Dok, kada nak suruh orang rekam telepon. Punya dia 8 gig. Kamu dengan Pak Mufi. Stres ini dia. Dia tak tahu siapa main. Selain coding itu kayak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung perbahasan kita. Kita sekarang membahas tentang mawadi'ul fathah. Mawadi'ul fathah allati takunu alamatan lin nasbi. Kita akan membahas tentang di dua posisi, yaitu ism dan ismul mufrad dan jamak taksir. Sekarang kita akan membahas dalam fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Idza dakhala alaihi nasibun. Sekarang saya nak tanya, apa saja yang memansubkan fi'il mudhari'? Apa yang memansubkan fi'il mudhari'? Siapa bisa jawab? Adawatun nasbi. Adawatun nasbi. Apa saja yang memansubkan fi'il mudhari'? An. Betul? lan Lan, betul? izan kai. Apa? La allan izan kai. Baik. Sekarang fi'il mudhari' jika ada nasibnya ataupun adawat yang memansubkannya dia itu, maka alamatun nasbi, maka ketika dia menjadi mansub, maka alamatun nasbinya adalah fathah. Sama ada dia fathah zahirah ataupun fathah muqaddarah. Contohnya lan tadhhaba lan izan kai. Lan tazhaba
ila apa? Ilal kanisah. Lan tadhhaba ilal kanisah. Lan tadhhaba ila al kanisati. Tadhhaba, dia ini adalah apa? Menjadi fi'lul mudhari' mansubun bi lan. Al-fi'lul mudhari' mansubun bi lan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun. Kemudian kalau fathah muqaddarah, contohnya apa? Contohnya yasurruni an tas'a. Yasurruni an tas'a ilan najahi. Ilan najahi. Yasurruni an tas'a ila an najahi. Tas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alfi. Yasurruni an tas'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif. Itu adalah itu adalah fathah yang menjadi alamatun nasbi di dalam 3 tempat. Yang pertama adalah dalam ismil mufrad, yang kedua dalam jamak taksir, yang ketiga dalam fi'lul mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi syai'in. Lam yattasil bi syai'in maksudnya apa? Contohnya dia tidak bersambung dengan apa? Tidak bersambung dengan benda-benda lain. Contohnya wawul jamaah. Kalau dia bersambung dengan wawul jamaah, maka alamatun nasbinya bukan fathah lagi, tetapi menjadi, boleh enggak dengan wawul jamaah? Tak boleh. Ya. Kalau fi'il boleh menjadi bersambung dengan wawul jamaah, tetapi nunnya itu dihazaf. Nanti masuknya ke pembahasan hasfin nun. Contohnya lan tadhabu. Lan tadhabu. Sepatutnya apa? Sepatutnya kalau dia menjadi marfu', dia menjadi tadhabuna. Tetapi karena dia ada nasib, ada batun nasib, yaitu lan tadhabu, kita hazaf nunnya. Ya, itu kalau dia bersambung dengan sesuatu. Baik, kita akan membahas masuk perbahasan alamat yang kedua. Nah, sila baca. Faiz. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. Ini adalah seperti apa? Seperti waw tadi. Niyabatul alif anil fathati. Dia di satu tempat saja, yaitu apa? Fi al-asma al-khamsah.
Ya, al-asma al-khamsah. Contohnya apa? Contohnya ra'aitu abaka, kemudian da'autu akhaka, kemudian apa lagi? Fatahtu faka, kemudian talabtu madahtu, contohnya madahtu dha ilmin, madahtu dha ilmin. Semua ini adalah al-asma al-khamsah. Yang kita bagi contoh di sini adalah al-asma al-khamsah jika dia dalam posisi mansub. Jika dalam posisi mansub, maka alamatun nasbinya adalah alif niyabatan anil fathah. Kalau yang sebelumnya yaitu alamatul raf'i adalah waw di dalam asma khamsah. Kemudian ini adalah satu-satunya tempat. Ini adalah satu-satunya tempat bagi alif yang menjadi naib atau yang menggantikan fathah sebagai alamatun nasbi, yaitu dalam asma khamsah saja. Ya. Kemudian alamat yang selanjutnya, sila baca. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. Fi jam'i al-muannas as-salim. Nah, ini yang dulu saya sempat tersilap kan, dulu lah. Waktu saya masa belajar tuh, kadang pun saya tersilap juga. Contohnya ada muslimatun, kemudian mu'minatun, kemudian apa? Mu'allimatun, tolibatun. Ya, ini apa dia? Al-kasrah. Al-kasrah niyabatul kasrah anil fathah. Jadi kasroh ini tak semestinya dia menjadi majrur. Dia tak semestinya, kalau kita tengok di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam kitab-kitab Arab, ada yang berbaris kasroh ataupun kasrotain, dia tidak semestinya majrur. Kita kena tengok juga apa posisi dia dalam jumlah tersebut. Jadi tak semestinya ini dia berbaris kasroh maka dia majrur. Dia boleh jadi adalah mansub. Tetapi alamatun nasbi dalam kalimat tersebut adalah kasroh. Yang dalam posisi ini adalah sebagai posisi jamak muannas salim. Muslimatun. Contohnya ra'aitu muslimatin. Dia bukan muslimatan kan, ya, bukan muslimatan. Jadi kalau ada yang baca muslimatan, ya salah. Dia muslimatin. Kemudian contohnya apa lagi? Contohnya nada itu
mu'minatin. Mu'minatin. Kemudian ihtarim muallimatin. Kemudian talibat, u'allimu talibatin. Maka u'allimu fi'lun mudhari'un wa ala marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Talibatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasratun li'annahu jam'u muannas as-salim. Jam'ul muannas as-salim. Ya, jadi ini maksudnya. Jadi ketika kita tengok ada kasratain ataupun ada kasrah, kalau dia ada alif lam, maka dia at-talibati, ya. Maka dia menjadi mansub, bukan majrur. Ini yang perlu kita perhatikan. Baik, alamat selanjutnya adalah kita ada kasrah, kemudian setelahnya hasfun nun. Sila baca. Ya dulu. Sila baca. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. في التثنية والجمع. في التثنية والجمع. Itu apa tadi? Ya. Niyabatu al-ya anil fathati. Dalam apa? Dalam at-tasniyah. Tasniyah. Contohnya apa? Ada muslimun, muslimani, kemudian kalau dia menjadi mansub, maka nada itu muslimaini. Nah, ini ya ini menjadi apa? Menjadi alamatun nasbi. Atau at-talibani da'a Muhammadun at-talibaini. Da'a Muhammadun at-talibaini. Ya di sini menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi alamatun nasbi. Sebab apa? Sebab dia merupakan musanna. Kemudian yang kedua, posisi yang kedua adalah jama'. Contohnya muslimuna, kalau dia marfu muslimuna, maka dia menjadi da'a Ibrahimu al muslimina. Ya, muslimina. Kemudian at-talibuna. Contohnya allama al-ustadu at-talibina. Allamal ustadu at-talibina. Jadi macam itu, nah. Jadi kalau dia menjadi alamatun nasbi bagi musanna, maka huruf sebelum ya tersebut berbaris fathah. Huruf sebelum
ya berbaris fathah, itu menunjukkan musanna. Tapi kalau dia menjadi ya tersebut menjadi alamatun nasbi bagi jamak, maka huruf sebelum ya berbaris kasroh. Huruf sebelum ya berbaris kasroh. Itu yang membedakan antara jamak dengan tasniyah. Yang membedakan antara jamak dan tasniyah. Baik. Alamat yang selanjutnya adalah hasfin nun. Niabatan anil fathati. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. Amma hasfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Jika dia dalam keadaan marfu' maka ada nun. Jika dia marfu' maka ada nun. Tetapi jika dia dalam keadaan mansub maka nun tersebut mestilah dihazaf. Tadi apa saja? Af'alul khamsah, taqumuna, kemudian takumani, yakumani, mina. Contoh, uridu an taqumu lihtirami al-ustadi. Uridu an taqumu, di sini nunnya dihazaf. Uridu an taqumu lihtiramil ustazi, untuk menghormati ustaz. Taqumani, lan taquma abadan, contohnya abadan, ya. Ra'aituhum kai yaqumu min apa? Min maqamihim. Ra'aituhum kai yaqumu min maqamihim, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alamatun nasbi bihasfin nun niabatan anil fathati. Jadi itu terjadi di dalam af'alul khamsah yang jikalau mereka itu dalam posisi marfu atau dalam keadaan marfu, maka akan disabatkan nunnya. Nunnya akan tetap ditulis kalau dia dalam posisi marfu, tetapi kalau dia dalam posisi mansub ataupun majzum, maka dia dihazaf. Nunnya itu dihazaf. Baik, ini adalah hasfun nun. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang alamatul khafdi, ya, alamatul
khafdi. Nah, sila dibaca. وللخفض ثلاث علامات الكسرة والياء والفتحة. Baik. Lil khafdi thalathu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang berbahasa Arab, kita boleh menghukumi satu kalimat itu dengan khafad atau dengan jar, yaitu mahfudun atau majrurun, jika kita temukan ada memiliki beberapa tanda atau beberapa alamat. Di sini alamatul khafdi ada 3. Yang pertama al-kasrah, kemudian yang kedua al-ya, dan yang ketiga al-fathah. Al-fathah. Kasrah merupakan alamat asliyah, sedangkan ya dan fathah merupakan alamat far'iyah. Sekarang kita adalah dalam membahas alamatu al-khafdi. Alamatul khafdi ada 3, yaitu al-kasrah dan al-ya dan al-fathah. Baik, yang pertama adalah al-kasrah. Nah, sila baca kasrah. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. Sekarang mawadi'ul kasrah. Al-kasratu wa mawadi'uha. Yang pertama al-ismul mufrad al-munsharif. Al-mufrad al-munsharif. Kenapa di sini ada kalimat al-munsharif? Karena kalau dia ghairul munsharif, maka alamatu khafdihi fathatun. Alamatu khafdihi fathatun. Kenapa kalau di dalam rafa' dan nasab dia tidak ada kait dengan munsharif? Karena kalau dalam rafa' ataupun nasab, sama ada dia munsharif ataupun ghairu munsharif, dia akan tetap dhammah dalam rafa' dan dia akan tetap fathah ketika dia mansub. Maka dari itu, kalau dalam alamatul raf'i ataupun alamat mawadi'ud dhammah dan mawadi'ul fathah, dia tidak dikatakan al-ismu al-mufrad al-munsharif, tidak ada kaitan dengan al-munsharif. Kenapa? Karena dalam dhammah ataupun fathah, isim ketika dia munsharif ataupun ghairu munsharif, ketika dia marfu' tetap berbaris dhammah dan ketika dia mansub tetap berbaris fathah. Tetapi kalau isim ghairu munsharif dia dalam keadaan mahfuz ataupun majrur, maka dia akan berbaris fathah. Maka di sini ada kaitannya ataupun ada qaid yaitu al-munsharif. Kemudian kita bagi contoh, atau munsharif di sini boleh kita katakan yang memiliki tanwin, yaitu fathatain, kasratain, dan dhammatain. Kita akan tengok nanti contohnya apa. Contohnya marortu
bi Muhammadin, bi Muhammadin. Kemudian hadzal qalamu li aliyin. Kemudian wa aku Salimin, wa aku Salimin. Tapi kalau dia ghairu munsharif yang dia tidak ada tanwinnya, maka dia menjadi berbaris fathah walaupun dia dalam keadaan majrur atau mahfud. Contohnya apa? Contohnya kita dalam surah Al-A'la, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahimi. Tidak, dia bukan Ibrahimi, tetapi Ibrahima. Suhufi Ibrahima wa Musa. Suhufi Ibrahima wa Musa. Kenapa bukan Ibrahimi? Kenapa Ibrahima? Karena dia ghairu munsharif. Ini adalah yang pertama. Ustaz, Ya. ghairu munsharif ni maksudnya mamnu' min as-sarfi ya? Betul? Okey. Atau yang lagi senangnya itu dia tidak bertanwin. Ya. Untuk kita bezakan mana yang munsharif ataupun yang ghairu munsharif, dia tidak bertanwin. Kemudian yang kedua adalah jamak. Kita tengok tadi apa? Yang kedua yaitu wajam'in, wajam'it taksir al-munsharif, wajam'it taksir al-munsharif. Taksir al-munsharif. Contohnya apa jam'ut taksir al-munsharif? Contohnya kutubun. Katabtu fi kutubin. Ya, atau akwabun. Ishtara itu asyaratan min akwabin. Tetapi kalau dia ghairu munsharif yang dia tidak boleh ada tanwinnya, contohnya apa? Jamak taksir yang tidak ghairu munsharif. Contohnya masajidu. Artinya apa? Contohnya marortu bimasajida. Marotu bi masajida, dia tidak menjadi bimasajidin. Kenapa? Karena dia ghairu munsharif. Jamak taksir ghairu munsharif. Itu adalah maudhi' kasrah yang kedua. Kemudian maudhi' kasrah yang ketiga adalah jamak muannas as-salim.
jamak muannas as-salim. Oh, jam'il muannats as-salim. Contohnya yang paling senang itu adalah Aisyah-tin, contohnya. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 orang, perempuan bernama Aisyah, maka kita kumpulkan semuanya menjadi Aisyatun. Aisyatun. A'taitu al-hadiyata li Aisyatin. Jadi 3 orang Aisyah diberikan hadiah li Aisyatin. Kemudian talibatin tawajjaha ataupun tawajjahat